Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omagyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantika Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatamitam Tam Sajivam Sadvaitam Saurutam Parajane Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Sri Visakamitam Shah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhane Sutare Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Prabhu Mataji. Jadi pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka suatu yagya korban suci nama suci Hari Nam Sankirtan untuk merayakan Annakuta atau Gordhan Puja. Jadi perayaan ini diawali dengan Dipawali kemarin. Ya, Dipawali kita sudah rayakan bagi yang merayakan. Karena versi-versi Dipawali itu kan universal ya, umum. Itulah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi banyak versi cerita tentang hal itu. Bagi mereka yang memuja Ganesh adalah kemenangan Ganesh terhadap raksasa yang dilawan. Bagi mereka yang memuja Durga, kemenangan Durga terhadap raksasa yang dilawan. Bagi pemuja Sri Rama, kemenangan Rama melawan Ravana. Bagi pemuja Krishna, kemenangan Krishna melawan Narakasura. Tapi mungkin itu tidak ramai yang dirayakan di ISKCON ya. Ya, kalau kita merayakan itu mungkin secara perasaan tidak nyaman. Kenapa disebut tidak nyaman? Karena Krishna membunuh Narakasura. Sementara Narakasura adalah putra dari Waraha. Panaknya aja. Ya, Narakasura adalah Waraha dan Pertiwi ya. Jadi karena dia adalah entah gimana muncul menjadi Asura, sehingga Krishna harus bunuh dia bersama Satyabhama. Jadi itulah Dipawali. Intinya dari Dipawali kemenangan antara Dharma melawan Adharma. Kalau di Bali namanya Galungan. Menangnya Indra dengan raksasa Mayadenawa. Kalau cerita di Purana itu ada kisah nyata, tapi cerita Mayadenawa dan Indra ini yang masih ya artinya harus dicari sumber sastranya di mana, siapa yang menulis. Intinya dan setelah itu adalah Annakuta Gordhan Puja yang kita rayakan pada hari ini, dan ini sangat terkenal di ISKCON dan Gordhan Puja sapi dan Gordhan Puja. Kita ketahui ceritanya dalam Srimad Bhagavatam. Gordhan itu adalah suatu bukit yang inkarnasi Krishna sendiri. Dan di dalam Gordhan Puja ini ada 3 hal di sana. Ada yang disebut dengan Gordhan bukitnya, ada yang disebut dengan Giriraj kepribadian daripada bukit itu, dan Giridhari Krishna yang mengangkat bukit kan gitu. Nanti kan Gordhan ini sudah ada. Jadi Gordhan itu artinya artinya apa? Sapi. Go juga berarti sapi. Wardhana juga berarti meningkatkan. Jadi
Jadi kalau go berhubungan dengan sapi, kalau wardana itu berarti dia memberikan rasa nyaman. Jadi wardan berarti yang memberikan rasa nyaman bagi para sapi. Itu artinya wardan. Sementara di satu sisi go berarti indra-indria juga. Wardana berarti meningkatkan. Jadi wardan berarti meningkatkan indria-indria untuk lebih tertarik kepada Krishna. Jadi Wardan mengantarkan kita kepada Krishna. Jadi Bukit Wardana sudah ada sejak zaman Satya. Mungkin Prabu sudah mengetahui dalam Garga Samhita disebutkan di sana bahwa Bukit Wardana adalah putra dari gunung Himalaya. Namanya kepribadian gunungnya Dronacala. Bukan Drona Acarya. Dronacala. Dia punya anak namanya Wardan. Jadi zaman dulu tuh gunung bisa bicara. Kalau lagunya dulu sembah kan, kalau bulan bisa ngomong. Ini kalau gunung bisa ngomong. Kalau gunung agung bisa ngomong, bisa kita dikasih tahu. Kapan lah dirimu meletus? Maengal can lahir gitu. Jadi Wardan itu sangat tinggi sekali pada awalnya. Jadi pada waktu seorang resi berkunjung ke Dronacala, ke Himalaya, jadi seorang resi bernama Resi Pulastya berkunjung ke sana, disambut baik oleh kepribadian Gunung Himalaya, disuguhi makanan segala macam hidangan. Sama kasusnya seperti pada waktu ayahnya Nityananda Prabhu menjamu seorang sannyasi bernama Wiswarupa. Karena sannyasi ini puas melihat Nityananda, dia ingin jadikan Nityananda sebagai asisten dan diambil. Diajak keliling dunia. Ya begitu juga Resi Pulastya senang melihat Govardhan karena menyenangkan, sejuk dipandang segala macam dalam bentuk bukit padahal. Kadang-kadang kan hobi orang beda-beda. Bukit teman ini, bukit lagi ajak jalan-jalan. Dan seperti itulah. Jadi akhirnya dia minta kepada Dronacala, saya ingin mengajak putra Anda untuk pergi keliling. Karena seorang resi minta itu nggak boleh ditolak. Makanya kalau resi Sukadewa nanti datang ke rumah baru tadi, harap jangan ditolak. Berat lagi. Jadi seperti itu. Akhirnya ya Govardhan diizinkan berangkat bersama Resi Pulastya. Tetapi Govardhan sendiri mempunyai syarat kepada sang resi, saya ingin bersama Anda, diangkat oleh tangan Anda yang perkasa. Bukit angkat. Waktu itu sebenarnya masih bisa bukan dikategorikan bukit, termasuk gunung karena tingginya, kalau nggak salah tingginya gunung itu 102 km. Masih kalah jauh Gunung Agung. 102 km. Kemudian lebarnya 64 km. Kalau 100 km dari sini ke Buleleng. Kalau lebarnya 64 km ya besar. Besar sekali. Kemudian itu tingginya 102 km itu lebar lingkarannya. Tapi kalau tingginya 25 km, berarti lebih tinggi dari gunung di Mars ya. Mars itu ada gunung yang katanya 24 km. Katanya yang pernah sana. Itu benar nggak ada yang pernah sana. Jadi besar sekali, kan kita bisa bayangkan tinggi 25 km itu lumayan tinggi. Kemudian itulah yang diangkat oleh Resi Pulastya. Diajak jalan-jalan kemana-mana kalau gunung. Untuk waktu itu masih belum banyak kendaraan, sehingga tak macet lah jalan bawah gunung. Ya kan? Yang belangi dari Iran tuh, dari Iran kan daerah-daerah situ. Kalau sekarang kan karena berjalan sampai ke Vrindavan dulu. Ya, sampai ke Vrindavan dengan syarat kalau Anda menaruh saya sekali, saya akan tidak mau berjalan lagi bersama Anda. Seperti itu. Akhirnya ya setuju, diangkat jalan. Sampailah beliau memasuki Vrindavan bawah gunung. Ya kan, dibawa gunung, kemudian sampai di sana karena di Vrindavan itu ada bakti yang sangat kuat. Orang kalau sana tuh pasti mendengar Radhe Krishna. Jadi Resi Pulastya seorang resi kan punya tabungan bakti, punya tabungan pertapaan. Dia tersentuh dengan bakti yang ada di Vrindavan. Tanpa secara spontan dia menaruh Bukit Govardhan dan dia bersujud di tanah Vrindavan. Pada waktu dia bersujud kan dia taruh dulu Govardhan.
lupa dia lupa dengan perjanjiannya. Nah begitu dia bangun mau ngangkat lagi, tidak bisa diangkat juga. Ya kan, karena Gordhan itu inkarnasi Krishna, tidak ada orang yang bisa mengangkat. Tapi Krishna tetap ikuti prosedur, karena mungkin Gordhan karena ingin di Vrindavan. Nah seperti itu, sejak saat itulah Gordhan itu ada di Vrindavan zaman Satya. Bukit ini bukit. Nah, kemudian karena Rishi Pulasya merasa kesal dia, padahal dia salahnya sendiri, ngapain lupa. Disalahin juga Gordhan karena gak mau ikut diangkat gitu. Ya akhirnya dia marah. Memang bersih kebanyakan bacaannya bawa bro. Temanku baca bawa itu turunan Resi bidana. Ya udah ngutuk kayaknya. Ya kan, leh gede ngutuk. Jadi Rishi Pulasya juga begitu, dia mengutuk Gordhan. Mengutuk orang, engkau tidak mau lagi bersama aku, akan mengutukmu dalam setiap hari kamu akan turun ke bumi 1 biji sawi. Jadi setiap hari akan merosot ke bumi 1 biji sawi. Seperti itu, lalu ditinggallah Gordhan di sana. Kemudian setelah 3 juta tahun, ya kan, Satya Treta Dwapara kan, Krishna muncul zaman Dwapara juga. Sudah hampir 3 jutaan tahun. Jadi tingginya ya paling udah mulai berapa tuh, 180 meteran gitu. Seperti sehingga nyaman dipakai bermain sama Krishna. Mau naik ke puncaknya boleh, pakai ski boleh. Ya kan, sapi gampang di sana, naik juga dikit. Jadi memang Gordhan memberikan kenyamanan pada sapi dan juga tempat bermain, air terjun segala macam. Nah disitulah Krishna bermain-main seperti itu. Dan juga pada zaman Sri Rama itu Hanuman mencari batu, lupa ambil batu di Bukit Gordhan. Setelah diketahui ternyata Sri Rama bikin jembatan dari batu tempat lain, Gordhan jadi sedih sekali. Kenapa tidak pakai batu dari saya? Ya akhirnya Sri Rama bilang, nantilah kelahiranku berikutnya sebagai muncul sebagai Krishna, akan di situ kita bermain-main, bermain bola, bermain lempar bola dan segalanya. Nah itulah karunia daripada Krishna untuk berikan kesempatan berbakti Bukit Gordhan, padahal dia sendiri. Tuhan itu memang begitulah, ya kan. Tuhan tidak diperanakan, tidak diperibukan. Yo ya dari meme ya bapak, dari panak yo, dari bapak yo, dari luhur yo. Memang masalah gitu. Ya begitulah, Tuhan adalah segalanya. Ayah, kakek, ibu, penyangga dan segalanya. Jadi itulah Tuhan. Itulah Krishna. Jadi karena kalau kita mengetahui tentang Krishna, filsafat Krishna memang sempurna sekali, mendalam. Karena di filsafat-filsafat lain memang ada Tuhan tidak diperibukan, Tuhan tidak diperanakan, itu kan ada. Jadi itu benar juga, tapi sepihak, karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang menjadi ibu, Tuhan sendiri yang menjadi anak. Itu. Nah demikian, jadi itulah Bukit Gordhan. Nah kita ketahui tentang perayaan Bukit Gordhan. Krishna juga datang ke bumi juga untuk menegakkan prinsip-prinsip Dharma. Dharma samsa panartaya sambawani yugi-yugi. Jadi banyak sekali pemujaan di zaman sampai sekarang sekalipun. Ada banyak pemujaan dewa, tapi bagi mereka yang sudah menyembah Krishna, Krishna ingin menghentikan semua pemujaan yang lain. Karena Krishna ingin membuktikan sabda-sabda dalam Srimad Bhagavatam bahwa dengan menyiramkan akar, maka cabang-cabang juga puas. Aham adir dewanan, aku sumber semua dewa. Dengan menyembah Krishna, makanya semuanya itu sudah puas gitu. Jadi tidak perlu terpisah menyembah dewa-dewa, hanya buang-buang energi saja, kan begitu. Makanya dalam Srimad Bhagavatam dikatakan dewa, rishi, butarna, renang, pitanang, nasindaram, nayurni, gatu mukunda parirta kata, gatu mukunda parirta kata, gatu ganti. Apabila seorang sudah mencapai mukunda Krishna, maka ya kewajiban dia, hutang-hutang dia kepada dewa, pada rishi itu sebenarnya otomatis dilunasi. Seperti itu. Itu yang dilunasi oleh Krishna, hutang. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai dunia rohani kalau kita masih punya banyak hutang? Kalau punya banyak hutang pasti cemas. Ada orang punya hutang nggak cemas ini, kecuali bengkong. Ya kan? Seperti itu. Itu hutang sekali, belum lagi hutang sekali. Ya kan? Itu benar sih. Terakhir kali jadi benar. Ya kan? Bang benar ini sih. Terbaru benar mungkin itu. Nah demikian, karena itu Krishna mengatakan dewa resi budakan berenang pitrenang naking karunaya mereni jarajan wae bagi daraja, hutang pada resi, pada luhur, semuanya itu akan otomatis dibayar kalau orang tekun berbakti kepada Krishna.
Bukan berarti kita tidak menghormati luhur, salah kaprah. Kita tidak menghormati dewa, menyembah Krishna. Kita tetap semua hormati. Tetapi dengan memuja Krishna, para dewa, para leluhur itu semua puas. Para Buddha kala, Gumatat, Kumitit, Ruang Samad, Tak Bengeng itu puas semua. Coba Prabu nyembah Krishna, kasih bunga persat, kasih tertegangga. Jangankan wong-wong Samad, orang dari Siwa aja cuma gangga. Jangan disucikan. Kalau kita kadang-kadang ya nanti nak menak, ada ketisin sing tadi. Apa ya wadah itu didiamnya di mana? Ayo tengah dorne bu. Apalagi buat nih giwa ke tempat mah kita ini ngerti senyap nanti tepuk besuk dulu. Emang kalau rambut gimbal ada rumahnya orang-orang itu memang sehingga bagi kalangan-kalangan balian atau maku-maku yang ilmunya masih cetek itu tak berani ngerti orang rambut gimbal. Ya kan ada energi di sana seperti itu. Jadi kalau orang sudah menyembah Krishna dengan benar, dengan peraturan yang benar, tapi jangan coba-coba kalau tidak ikut aturan yang benar. Artinya kan masih kita makan kuah-kuah pinggang, masih segala macam. Tiba-tiba kita sudah bebas dari hutang. Ya kan, ingat sloka itu, Gato Mukunda. Kalau orang sudah mencapai Mukunda, berarti dia sudah punya mencintai Krishna, berbakti tekun pada Krishna, maka otomatis ya kan hutang dia pada luhur jutaan kali penjelmaan itu dilunasi oleh Krishna. Nah demikian. Jadi itulah Krishna datang ke bumi. Kemudian pada waktu itu banyak pujaan para dewa juga, termasuk memuja Indra. Karena para dewa itu memberikan cepat keinginan kita. Kalau benar cara mujaannya cepat dikasih, tidak peduli pakai apa terserah. Tapi kalau salah memuja dikasih bencana juga. Ya seperti itu. Kalau memuja, makanya ada banyak dewa-dewa untuk tujuan tertentu. Kalau memuja Indra, juga hujan cepat turun kan begitu. Kalau memuja Parwati, Siwa untuk dapat pasangan yang bagus. Kemudian dia memuja matahari untuk kesehatan. Seperti sekarang kita memuja Saraswati untuk ilmu pengetahuan kan seperti itu. Memuja Laksmi, memuja Kubera, memuja Ganesh. Nah, banyak tujuan-tujuan tertentu oleh berbagai makhluk manusia itu bisa dipenuhi dengan pemujaan para dewa. Nah, termasuk penduduk Rendawan waktu itu juga memuja Dewa Indra karena mereka semuanya adalah petani kan begitu. Petani dan juga berkebun, kemudian pelihara sapi, bulu rumput, ya, itu. Nah kemudian ya Krishna ingin menghentikan puja pada Indra untuk mengatakan, karena Indra mulai ada arogansi, ada ego juga bahwa menganggap dirinya sudah mulai sejajar dengan Tuhan, padahal dia cuma menjalankan perintah. Akhirnya terpaksa Krishna mengeluarkan salah satu filsafat dari Sadarsana dalam Weda, ya kan? Apa itu filsafatnya? Filsafat karma mimamsa, meniadakan Tuhan. Semua terjadi karena sebab akibat, ya kan? Ayahnya mempersiapkan puja untuk Indra, kemudian Krishna mengatakan puja siapa nih? Apa tujuannya untuk apa nih? Tradisi apa nih? Sumbernya Wedanya dari mana? Kenapa takon dak Krishna? Bingung bapaknya jawab dak jenis takon wayah nih. Wayah takon cine gitu. Bila orang sumber sastra, kalau tidak takotan gini bin takon. Ya seperti itulah Krishna pertanyaannya. Oh ini tradisi, ini takonannya sastra India. Ini tradisi keluarga kita. Nah karena kita ini petani, kita perlu hujan. Dewa Indra penguasa hujan, kita sembah dia. Krishna mengatakan Indra itu kan cuma petugas. Memangnya pernah laut itu berdoa kepada Indra biar turun hujan? Buktinya di laut juga turun hujan, tak ada orang berdoa di situ. Ya kan? Ya kan? Seperti itu filsafat berdalihnya Krishna. Ya kalau pada musimnya ya turun hujan, kalau nggak musimnya ya nggak turun. Ya kan? Nggak usah berdoa, udah turun hujan. Jangan tinggal berdoa ya. Ya kan? Kalau memang sudah waktunya musim hujan, datang dan pergi, panas dingin datang dan pergi, sama baik sama buruk datang dan pergi. Ya begitulah dunia itu terjadi karena tiga sifat alam. Ya kan? Bersifat raja atau raja sama itulah yang mendalikan. Apanya Mbah Indra? Ya karena bapaknya sayang sama Krishna ya akhirnya ya. Nah dua kan ya ada Indra satu, Bukit Godang sih. Karena Krishna menyuruh Bukit Godang tuh ya, itu nih sampai nggak mah, sampai makan situ kan. Kemudian bermain di situ kami ini pohon-pohon rindang tuh sembah. Inilah kenapanya jangan salahkan kalau orang Bali kalau Mbah punya kayu lupa buduh. Kemarin kan lupa apa dah? Buduh. Ya kan, Krishna aja gitu masih. Bukit sembah dan kayu sembah, ya kan. Lah sapu dan koreng yang gede-gede yang di Sulawesi ngoyong, gudang kain lah.
Yang gede-gede yang kayu udah ada poleng lah. Ya seperti itulah, memang itulah latar belakangnya juga dari sana. Ya seperti itu akhirnya ya Krishna mengatakan waktu sudah habis Pak, sekarang kita kalau lagi bikin sesajen untuk Indra lagi, untuk Bukit Govardhan lagi, waktu habis. Dawahnya hari baik juga ada. Akhirnya ayahnya oke lah, semua persembahan dibawa ke Bukit Govardhan. Ya tadi kita sudah tahu bersama. Akhirnya Krishna membahas Govardhan. Itu Vespa yang besar sekali, Anna Kuta. Anna berarti biji-bijian, Kuta berarti gunung. Jadi menggunung persembahannya banyak sekali, susu segala macam untuk rendawan, bahkan banyak makanan pada Bukit Govardhan. Ada yaga, bunga segala macam. Kemudian akhirnya Bukit Govardhan menampakkan diri dan makan semuanya sama panci-pancinya. Tidak dikembalikan lagi. Tadi kayaknya nggak panci bilang. Ya ragu cuma ayam panci kita ini bahasa sih. Lama kembalikan beli. Semua disedot sama Girirat sebenarnya. Girirat ya, kepribadian Govardhan namanya Giriraja. Kemudian ya seperti itulah selesai yaga itu dengan bahagia mereka kita mau persat dari binatang semua dikasih persat. Nah setelah yaga itulah Indra ngamuk dia kan. Kemudian dia marah, siapa sih anak kecil itu, anak kecil yang banyak bacot ini. Ini kadang-kadang niru nih, niru nih. Luasa. Berbeda dari Indra kan. Terlebur dari rendawan itu sekalian sama perut sama sapinya. Belum tahu dia kalau gue ini Indra loh. Raja surga 33 miliar dewa di bawah pimpinanku. Kan 33 miliar dewa-dewa itu semua berbayu, Agni semua anak buah dewa itu. Itu. Jadi akhirnya belum ada peleburan. Sekarang bikin peleburan di Vrindavan. Akhirnya dipanggillah apa namanya itu? Sambartaka awan diperkuat sama Indra, bikin hujan, benar-benar deras sekali, besar hujannya sebesar pilar, ya kan? Jadi hujan aja mungkin bola moni gedeannya bukunya bumi, ya kan? Blabar banjir, lem, apalagi nih bol pilar gedean tuh, bol pilarnya kawan, bapak gedean kenapa Prabu, tuh ulung cepok-cepok, lepuk, ya hujan, ya kan? Kayaknya sih banjir, seperti itu. Tapi ada cerita mengatakan bahwa tidak ada banjir sebenarnya. Banyak versi cerita sih, mungkin banyak cerita itu kan berulang-ulang mungkin. Ada yang mengatakan dalam satu kitab suci tidak ada banjir, karena begitu turun air hujannya langsung disedot sama tanah Vrindavan. Gitu. Jadi cerita lain ada banjir, gawat, dibikin gawat sama Krishna kan. Biasa kan dalam berita Krishna kan nonton jangan gawat samping kecos, mau kecos. Rumah bongkar separah itu namanya. Ya kemudian akhirnya semua orang kan berlindung pada Krishna, hanya perlindungannya Krishna yang lawan Indra, jadi ya alih saja sih sakti. Yang karena Krishna yang lagain nih, makanya Prabu kalau menyuruh orang lain tuh jangan menyembah leluhur, jangan menyembah kala, jangan mencaru, padahal dia tidak penyembah, dan dia alih kala, Prabu alih gitu. Prabu orang yang mencaru dari Abi alih liang kan. Kita pertama jawab, ya lihat dulu orangnya gitu. Jangan kita yang sudah berjabat 4 pantangan, ya oke lah bebas dari pengaruh itu. Pada waktu itu, pada waktu berjabat, pada waktu di aturan kita tidak dipengaruhi oleh energi negatif. Tapi mereka yang belum melaksanakan itu kita suruh berhenti, ya berbahaya. Jangan nanti banjir, Prabu kan sing Krishna masalahnya. Menurut penyakit, nah ipah bangun, nah misi ngobatnya jadi nah gitu. Ya kan, karena energi itu melawan dia, kalau kita hentikan dia melawan, karena roh-roh itu kan juga punya dendam, punya emosi ya. Nah seperti itu, jadi kita jangan menghentikan orang, makanya orang bijaksana itu tidak mengganggu orang yang melakukan pemujaan ya. Orang bijaksana itu ya, tidak biarkan mereka karena dia belum ikut aturan seperti ini. Dikasih tahu kecuali dia sudah ikut aturan dari awal, otomatis dia ngerti dengan sendirinya. Nah demikian. Jadi begitulah semua penduduk Vrindavan mencari Krishna. Kita ketahui bersama akhirnya Krishna ingin membuktikan supremasi dia terhadap Indra, kemudian mengangkat Bukit Govardhan kan begitu, jadikan payung selama 7 hari 7 malam. Tidak tidur, tidak makan, puasa Krishna. Pada 7 hari dengan kinggeng jadikan kirinya seperti itu. Jadi di situ dikatakan Indra memperkuat energinya dengan petirnya, tidak ada satu batu pun yang bergeser dari Bukit Govardhan oleh tembakan-tembakannya Dewa Indra. Nah seperti itu akhirnya dia didatang oleh gurunya dan suruh minta maaf. Kalau sekarang kena batunya yang kau serang itu siapa? Krishna.
Indra minta maaf, seperti itulah. Dan baru dan ceritanya. Nah kemudian setelah Bukit Gordhan itu selesai puja Gordhan, selesai masa Krishna, dan di zaman Kali Yuga sekarang ini dihidupkan kembali sebenarnya dalam praktek yang hampir sama dengan Krishna oleh Madhvendra Puri. Madhvendra Puri kita sudah tahu ceritanya itu. Madhvendra Puri pernah berendawan tidur di Bukit Gordhan, kemudian malam harinya dia didatangi oleh pengembala sapi, dikasih makanan persat. Tuan, kenapa Anda puasa? Di tempat saya ini tidak ada orang puasa. Kita biasanya kalau hari raya baru puasa, kalau hari biasa tidak perlu puasa. Mereka saling membantu untuk kasih persat. Ini saya bawakan Anda persat. Nah, baik sekali nih anak nih. Kemudian terima, siapa Anda? Saya pengembala sapi sekitar sini. Terima aja persatnya. Terima persat, saya pamit dulu ya. Ya, makasih ya, pergi. Malamnya Madhvendra Puri mimpi dengan anak gembala itu lagi. Tolong cari saya di Semak Belukar itu, soalnya sudah hampir lama saya tidur di sana. Kemudian saya merasa tersiksa di sana karena saya tidak pernah mandi. Kemudian di Semak Belukar yang kaya. Akhirnya kemudian saya sudah lama menunggu kedatangan Anda. Dia bangun, dia berpikir itu Krishna datang, saya tidak ketahui. Nah demikian, jadi begitulah Madhvendra Puri akhirnya mencari penduduk di sekitar sana untuk mengecek ke lokasi di tempat yang ditunjukkan oleh pengembala sapi itu. Kemudian dibongkar, semak belukar segala macam. Kemudian ditemukanlah Harja Gopal yang sekarang dipuja di Rajasthan, namanya Nataji itu ya. Pernah dengar lagu Sri Krishna Sharanam Mama dari Rudra Sampradaya. Jadi dia mulia Nataji. Nah seperti itu, jadi akhirnya arca itu dibersihkan, dibongkar, kemudian diistanakan di puncak Bukit Gordhan. Pakai batu sebagai penopangnya dulu. Batu sebagai penopangnya. Kemudian waktu itu juga ada anak hutan seperti zamannya Krishna. Semua penduduk tuh ramai-ramai mempersembahkan makanan banyak dalam Gordhan puja di sana. Tapi arcanya langsung Gopal. Setiap desa di sekitarnya anak hutannya bukan 1 hari loh. Setiap satu desa kasih waktu 1 hari. Satu desa satu hari. Jadi lumayan berhari-hari itu. Setiap desa minta beri kami kesempatan lagi 1 untuk puja Gordhan anak hutan lagi. Jadi gitulah kehebatan Madhvendra Puri, luar biasa sekali. Nah, seperti itu ya akhirnya ada seorang penyembah dari Jagannath Puri, kemudian membangun tempel sementara di situ. Dan dipuja selama 2 tahun di sana dipuja. Setelah 2 tahun arcanya datang pada mimpinya Madhvendra Puri. Krishna mengatakan walaupun sudah saya dimandikan dengan air yang banyak, temperatur saya masih belum turun gitu. Masih panas nih. Masih panas badanku, kayaknya saya perlu tapal cendana. Orang oleh kayu cendana, coba pergi ke Jagannath Puri cari cendana yang banyak, tempelnya seluruh badanku. Menjalan tuh beribu-ribu mil orang ajak Krishna. Ya kan jalan baptis tuh, jadi kan sepenting. Ya jalan kawan yang Puri jauh ya. Naik apa biasanya? Pesawat ya, mungkin dulu jalan kaki. Masih agak gelarnya gede Krishna ke situ. Jangan Puri kan cendana. Jadi cari naik pesawat, jadi jalan baptis. Ya kan, tapi punya murni pantang merah, semangat luar biasa kan. Jalan kaki di sana, perintah Krishna. Sampailah beliau di Remuna, tempel Kota Cita Gopinath. Pas lagi Operation Rise sana, ini cerita-cerita. Kemudian sampai di sana Operation Rise, kemudian Madhvendra Puri selalu berpikir apa yang terbaik buat Arca, apa terbaik buat Gopal. Yang terkenal di Remuna itu adalah Shoot Rise-nya. Andai dia berpikir pada waktu persembahan jalan, dia berpikir andai saya bisa mencicipi sedikit ada Shoot Rise itu, biar saya bisa bikin buat Gopal di sana. Itu pun dia sudah mulai merasa bersalah loh. Sedang persembahan kok saya ingin menikmati. Akhirnya dia malu pamit sama gininya, sama penjari ke rumah. Saya ingat Sri Wisnu ingat sama Krishna, merasa malu. Kalau kita kan penyedot maluan. Nanti aja ngobrol ke mana dulu pecah-pecah ngobrol ini. Ya, duk orang nih begini maluan kengkeng orang. Kalau pemahmu itu sensitif ya, sensitif. Itu kesalahan, menikmati dalam pikiran itu salah bagi seorang penyembah. Seperti itu.
Jadi gitulah Mandrapuri, karena dia merasa dia ingat Sri Wisnu, dia pergi dari tempat itu dan duduk di pasar berjapa. Seperti itu. Jadi Mandrapuri adalah berada di Brahma Madhya Goda Sampradaya. Beliau gurunya adalah Laksmi Tirta ya. Kemudian Mandrapuri punya murid banyak, yang terkenal itulah namanya Adwaita Acarya dan Iswarapuri. Iswarapuri adalah guru kerohanian Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Mandrapuri adalah kakek guru Sri Chaitanya. Mandrapuri adalah penjelmaan dari tumbuhan menjalar di Vrindavan. Tumbuhan menjalar dari gurunya Sri Chaitanya. Coba. Jadi kopi tumbuhannya biasanya apa itu cepat. Ya sakti-sakti lah gitu istilahnya. Tumbuhan jadi guru Sri Chaitanya. Kalau Udawa tuh bisa nih, Krishna dari rumput di sana ada panggil aja kopi. Dia raga gede gerak dari kopi je. Ya begitulah belajar ke hati kan, semua berbuah agung. Pandawa jadi pohon di rada gunung. Ya kan, tapi begitulah buat mereka. Dan itulah Mandrapuri. Kemudian akhirnya pada malam hari pujarinya bermimpi, datang Arca Tota Gopinath mengatakan kepada pujari, tolong ambil sweet rice, aku sembunyikan di belakang. Di belakang tempat aku berdiri, kasih namanya penyembah nama Mandrapuri. Pagi-pagi jam 4, jam 3 pujari bangun, mandi dulu, kemudian dia mengungkap tirai, benar sweet rice. Memang Krishnanya mencuri sweet rice untuk Mandrapuri gara-gara ingin menikmati bersat. Baru berpikir ini penyembah murni berbahaya Krishna. Raga kuda ada gelur-gelur yang bahaya. Karena saya punya Arca rumahnya, Arca ini nipisin tain, bengong kan gini. Coba tambah budak kalian selira tuh gitu. Udah nggak tahu dia dari Arca cepok kan, udah 6 tahun Mbah Arca baru dia cepok gitu. Ya, tapi kena yang Arca hidup mengenal masih kena. Ajak ngomong, aku masih ngomong gitu. Ya Pak, minta urusan dia ngomong biar gitu. Daripada ngomong yang kena orang raga beli ya. Nek kene nyemak ning kita sing ngomong ku raga beli bagi ngomong. Ya jalan-jalan perintah, guru kan orang sejalan bagi Krishna. Ya seperti itulah. Jadi kadang-kadang otak itu begitu karena sering muja-muja akhirnya boleh puja gini-gini saya hidup aja gitu. Padahal dia sudah ada di sana, cuma apa perlunya ngomong sama kita gitu kan, nggak penting sekali kalau nggak urgent gitu. Ya seperti itu. Jadi Mandrapuri berpikir itu dikasih sama Krishna, kemudian pujari itu bawa persat Mandrapuri dan dikasih persat. Kemudian ini Anda sangat beruntung sekali karena Krishna sendiri mencuri sweet rice untuk Anda. Saya aja sudah lama hati mau yang dukun sentahnya dimakan persat. Ya seperti itu. Anda beruntung sekali, bersujud pujarinya sebab Mandrapuri. Sujud. Anda dicinta, disayang sama Krishna dan dikasih sweet rice. Saya sudah makan kepada rohani, menangis terus Mandrapuri. Kemudian itu kan dari mangkok dari tanah itu mangkok itu dipecahin, belum dibungkus di buntilannya, di kainnya. Tiap hari itu dipersat tanahnya itu. Yang cenak beling-beling di Bali, hamil di Bali kan karena tanah itu jampo itu dimakan. Itu Mandrapuri itu juga dimakan Mas ya. Tiap makan nangis itu beling ya ya. Tiap persat itu kan. Sudah gitu serpihan-serpihan mangkok itu. Nah seperti itulah. Jadi akhirnya beliau sampai di Jagannath Puri, kemudian balik lagi, kemudian duduk di sana di Jagannath Puri, memberikan beliau kayu cendana yang banyak sekali. Baliknya lewat lagi ke Yamuna, singgah lagi di Arca situ, malamnya mimpi, tak perlu lagi bawa kayu cendana ke Kuartan. Bos Joh tau, dini kan jangan berkayune di Remuna nih. Oleskan itu badannya Gopinath karena badan Gopinath dengan badanku sama aja, sama-sama Tuhan pada lengah. Ya kan sama-sama Tuhan, Gopinath sejuk, saya juga sejuk. Jadi karena Gopal ya kasihan sama Mandrapuri bahwa itu kan zamannya banyak penjahat, banyak pajak segala macam, pemerintah itu kalau tanah kan dilindungi, ini masalahnya. Jadi seperti itulah. Akhirnya di situ sampai akhir musim panas beliau di sana untuk digosok cendana tiap hari. Nah itulah tentang bakti daripada Mandrapuri. Beliau yang juga adalah melakukan upacara anak putra yang besar seperti pada zaman Krishna. Kemudian Bukit Gordhan itu sendiri memberikan berkah yang luar biasa. Nah ada satu cerita lagi sedikit aja berkahnya Gordhan. Ada seorang raksasa yang mau memakan Brahmana. Di sana Brahmana ini karena ia melawan, mengambil batu di Bukit Gordhan, dilempar raksasa itu, mati raksasa.
itu mati dan rohnya itu langsung menjadi gopal, ya kan, dan Brahmana tuh kaget ya, tadi langsung jadi gopal nih, terus sama lagi batu, begitu aku bunuh diri kan di batu, ya batu Gordhan itu batunya saya itu membunuh raksasa langsung jadi gopal. Kemudian saya siapa anda sebenarnya, kenapa anda cepat berubah seperti ini kena jawab ceritanya cara mimis ya. Ya kan, jadi seperti itulah. Jadi akhirnya dia bercerita. Kalau kita dengar cerita ini, dia menceritakan dirinya, dulu tuh saya seorang wesya pedagang tapi mabuk minum perempuan dan untuk mendapatkan kekayaan bapak ibu saya bunuh, saya racuni. Kemudian istri saya buang ke jurang. Kemudian saya punya banyak perempuan yang sudah saya bosan saya bunuh. Ya. Sadis loh nih, semua Brahmana, Satria itu semua saya bunuh sambil uangnya untuk puasa indra. Begitu banyak kejahatan dia tuh. Tapi jangan lo pikir dia cepat mencapai moksa. Nah, lihat setelah itu apa dari dia masuk neraka. Bukan beneran. Masuk neraka, setelah dari neraka tuh berjuta-juta tahun di sana, kemudian lahir menjadi babi 100 kali penjelmaan, menjadi ular 1000 kali penjelmaan, menjadi kerbau, kemudian setiap 100 kali penjelmaan, kemudian menjadi jelema binatang aja gitu. Kemudian itu sampai akhirnya 10.000 kali penjelmaan untuk melebur dosa. Kayak aja gitu benar. Ya kan, 10.000 kali apa sih nggak tahu. Tapi itu hebatnya orang Islam, sampai moksa semua bisa diingat. Kalau mau diingat dikasih ingatan semua. 10.000 kali penjelmaannya dia ceritakan. Jadi kebo ping 100 kali penjelmaan, karena kebo yang matian bila ada di kebo. Ya ada kan matian gitu ya. Bilang idul adha tambah hal gitu. Terus matian kan. Jadi lipi ya ada nak ngenjak gitu. Jadi dia akhirnya sampai 10.000 kali penjelmaan. Baru terakhir dari raksasa melari ke Vrindavan, minum air Yamuna, entah di mana saya minum air Yamuna, mandi di situ. Nah, karena perut saya lapar, saya lihat anda Brahmana, saya mau makan anda. Tiba-tiba saya dilempar batu mati. Ya kan, baru jadi gopal. Ya kan, karena lahirnya tempat suci sih. Itulah karunia Bukit Gordhan. Ya kan, tapi Prabu jangan melempar teman Bukit Gordhan dia. Prabu, ini umat yang Prabu naik. Lampar di batu Gordhan. Seperti itu. Jadi ya begitulah karunia Bukit Gordhan. Jadi kalau semua batu yang ada di Gordhan Bukit itu ada disebut sila, termasuk sila, tapi tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengambil batu sembarangan di Bukit Gordhan tanpa izin dari para pebaji atau juru kuncinya di sana. Ada juru kunci para pebaji. Kita petik juru kuncinya kan. Harus dapat izin, dapat karunia. Nah, kalau Prabu Gora di Bogor dapat karunia, beliau mengatakan ambil Gordhan sila di sana yang ada di Bogor sekarang. Beliau biasanya kalau yang bertuah bagus itu di atas batu itu ada buru merak, ada jatuhnya bulu burung merak itu di sana. Di sana ada batu, disitulah dengan burung meraknya, dengan bulu burung merak itu biasanya. Dan kalau itu dapat berkah dari babaji, kemudian dikasih mantra itu. Namaste Giri Rajaya, Sri Gordhana ini asesa kelesana saya Paramananda ini. Namaste Giri Rajaya menyembahkan sembah sujud pada Sri Gordhan. Asesa klesana saya penghancur semua klesa penyakit mungkin material. Kemudian Paramananda yang memberikan berkah kebahagiaan tertinggi kepada Krishna kan itu. Jadi itulah berkah yang diberikan oleh Sri Bukit Gordhan. Kemudian kita beruntung di sini karena kita perayaan Gordhan di ISKCON itu biasanya dibikin bukit-bukitan seperti tadi nasi segala macam. Nah itu juga kita kelilingi, kita bayangkan dalam Bukit Gordhan dalam meditasi. Nah, itu sama dengan manasa sewa. Demikian mudah-mudahan pada perayaan ini sesuai dengan namanya Gordhan meningkatkan indera-indera kita untuk lebih tertarik pada Krishna.